Halo teman-teman, perkenalkan aku Akmuldin Zaim, bisa dipanggil Zaim. Aku dari Prodi Sosiologi Visipol Angkatan 2022 dengan NIM 22502-703 SP 30982. Halo, kenalin aku Amila Asyhadi Hidayat, biasa dipanggil Mila. Aku dari Sosiologi Visipol UGM dengan NIM 2250213 SP 30995. Hai, aku Adina Salsabila Semiring, biasa dipanggil Adin. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Sosiologi dengan NIM 225028782 SP 30191. Halo, perkenalkan nama saya Gavia Gunawan, biasa dipanggil Filia. Saya dari Prodi PS3 Visipol Angkatan 2022 dengan NIM 2250267 SP 30979. Apa nih? Buka dulu ah. Pengadilan Jakpus pada 3 Mei 2010 memvonis bebas Khairul Saleh, seorang pemulung yang dituduh memiliki ganja seberat 1,6 gram. Pria 38 tahun ini dipaksa mengakui memiliki ganja oleh sejumlah oknum polisi ini. Orang nomor 1 di tubuh Polri saat itu, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri pun turun tangan untuk meninjak lanjuti kasus dugaan rekayasa ini. Dia langsung menelpon Kapolda Metro Jaya Irjen Wahyono untuk meminta kepastian adanya rekayasa tersebut. Dalam sidang disiplin Propam Polres Jakpus menjatuhkan hukuman kepada 4 polisi yang terlibat dalam rekayasa kasus kepemilikan ganja terhadap pemulung Khairul Saleh ini. Kanit Narkoba Polsek Kemayoran Aibtu Suyanto didemosi, sedangkan penyidik Brigadir Rusli ditunda kenaikan pangkatnya selama 1 tahun. Kemudian Aibtu Ahmad Rianto ditunda kenaikan pangkat selama 1 tahun serta dimutasi secara demosi, dan untuk Brigadir Diki ditempatkan ke tempat khusus selama 7 hari. Halo Mil, Halo. sudah baca link yang aku kirim belum? Udah nih barusan, wah parah banget. Masa di Indonesia masih ada kasus kayak gitu? Pemaksaan nggak sih namanya? Iya kan, manfaatin kuasa banget, parah sih. Kenapa sih penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum penting? Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum agar masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Keberadaan hukum dan aturan hukum sangatlah penting agar tercipta masyarakat yang tidak kacau. Tapi teman-teman, masih banyak perilaku yang kurang baik didapatkan oleh warga negara Indonesia yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan aparat kepolisian, seperti kasus suap, KKN, dan perilaku koersif lainnya. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, aparat penegakan hukum harus mempunyai perilaku yang adil, teguh, agar terhindar dari praktik-praktik KKN, suap, dan bisa menegakkan keadilan di Indonesia. Nah, itulah teman-teman pentingnya lembaga penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, agar masyarakat bisa dapat percaya kepada lembaga-lembaga penegakan hukum seperti kejaksaan, kehakiman, dan juga kepolisian. Sekian dari kami. Makasih teman-teman.